Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Anda? Saya percaya kita semua ada dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Sesaat lagi kita akan memulai ibadah live streaming GKKD and Cristo Samarinda. Pada kesempatan kali ini kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah live streaming GKKD and Cristo Samarinda. Sebelum kita memulai ibadah live streaming GKKD and Cristo, ada beberapa hal yang kami himbau kepada seluruh jemaat. Yang pertama, pada saat ibadah berlangsung, jemaat tidak sambil berbaring, tidak sambil makan, dan mengambil posisi terbaik layaknya ibadah langsung. Yang kedua, mari jemaat Tuhan kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Yang ketiga, pastikan Bapak Ibu, Saudara-saudari mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Yang keempat, setelah ibadah selesai, Bapak Ibu, Saudara-saudari mengambil waktu untuk berdoa dan mengucap syukur secara pribadi. Baiklah Bapak Ibu, Saudara-saudari, sesaat lagi kita akan memulai ibadah live streaming GKKD and Cristo Samarinda. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Menunjukkan jam 10. Sambil kita menunggu yang lain, saya mempersilakan Bapak Ibu. Biasanya kan kita kalau offline kan bercerita samping kanan kiri. Apa ini selama seminggu yang kita alami di dalam Tuhan, yang keluarga bisa sama pasangannya. Teman-teman mahasiswa bisa bersama dengan rekan yang samping kanan kiri ya. Jadi saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk bisa menceritakan kepada pasangan kanan kiri, kepada teman kanan kiri, cerita 2 menit, 3 menit lah. Apa yang dialami selama seminggu ini di dalam Tuhan. Saya persilakan kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari. Ya, yang jomblo atau yang sendiri, selamat menyaksikan aja ya. Oke, saya persilakan Bapak Ibu cerita kepada pasangan kanan kiri, pada keluarga, kepada teman kanan kiri. Begitu juga kami yang di studio. Apa yang kalian alami? Habis ya, yang baru datang mohon maaf ya kan, mohon maaf lahir waktu habis 3 menit saja. Ya banyak pasti yang kita alami dalam Tuhan. Setiap proses yang kita alami, setiap masalah ya, untuk kita membawa kita kepada Tuhan semakin dekat dengan Dia ya. Amin ya Bapak Ibu, Saudara-saudari. Dan sebelum kita mau bernyanyi, bersorak bagi Tuhan kita, bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang tidak keberatan untuk membuka kamera, boleh dibuka. Ya, kita mau sama-sama memuji nama Tuhan dan kita percaya bahwa siapa yang percaya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang di rumah, bahwa Allah kita tidak pernah gagal, boleh lambaikan tangannya, boleh angkat tangannya. Yang percaya bahwa Allah kita tak pernah gagal, amin. Saya undang kita semua yang di rumah untuk bangkit berdiri, sama-sama kita mau puji Allah kita, Dia tak pernah gagal. Yes God, Kau Allah yang tak pernah gagal. Sama-sama katakan, Dia tak pernah gagal. Karena Dia siapa? Dia tak pernah lalai.
Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku dan gunung batuku. oh 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 oh, bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Amin. Allah pemenang. Oh Yesus Raja. Amin ya. Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa Allah kita tak pernah gagal dan tak pernah lalai. Yes. Dia tak pernah gagal, Karena Dia Allah, Dia tak pernah lalai. Dia tak pernah lalai. Dia jamin. Firman-Nya, Sebab Dia siapa? sebab Dia Allah, Amin. Raja segala raja, Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. oh oh oh, Bersoraklah, amin. puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang. Oh, Yesus Raja. amin Tuhan. Kita mau katakan lagi dengan iman bahwa Dia Allah yang tak pernah gagal. Yuk. Dia tak pernah gagal. Karena Dia Allah, Dia tak pernah apa? Dia tak pernah lalai. Amin. Dia jamin firman-Nya, Raja segala raja, Kekuatanku, perisaiku dan dan gunung. gunung batuku. Oh, oh, oh. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Amin. Raja mulia, Yesusku Raja perkasa, Yesusku Allah Allah pemenang. Yesus Raja. Katakan sebab Dia Allah, sebab Dia Allah, Raja segala raja. Amin. Perisaiku dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa. Allah perkasa, Amin. Yesusku Allah
bersama-sama. Haleluya. Katakan dengan iman yuk. Katakan Yesus Allah kita perkasa. Allah kita perkasa. Sekali lagi yuk. Sekali lagi. Katakan dengan kencang. Yesus Allah kita perkasa. Amin. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Amin. Bahkan Engkau Allah yang tak pernah gagal dalam hidup kami. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari kita datang kepada Tuhan lebih lagi. Dan kami mau katakan kepada Engkau ya Tuhan kami, Engkau Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Sebuah pujian mengatakan Engkau tidak pernah gagal, itu menyatakan bahwa Engkau Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Dalam setiap rancanganmu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, permasalahan, problema boleh datang Tuhan. Apapun yang kami alami Tuhan, kami mau tetap katakan Engkau Allah yang begitu baik. Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Pada pagi hari ini kami mau bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu ya Allahku. Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Amin. Engkau Allah yang baik dalam keluarga kami Tuhan. Engkau Allah yang baik Tuhan dalam pekerjaan usaha kami, dalam perkuliahan kami, dalam sekolah kami Tuhan. Kami mau katakan Engkau Allah yang baik Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari kita bersyukur kepada Tuhan kita. Oh terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami mau bersyukur kepadamu ya Allah. Yesus Tuhan. Amin. Kami mau bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Bersyukur Bapa. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami mau katakan syukur kami kepadamu. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Ku bersyukur Bapa, Kau begitu baik dalam kehidupan kami, sangat baik Tuhan. Oh, tidak ada alasan kami tidak bersyukur kepada Allah kami. Kau tetap Allah yang baik dan sangat baik dalam kehidupan kami. Amin Tuhan. Yes Tuhan. Mari terus kita datang kepada Tuhan kita. Mari kita katakan Dia Allah yang baik. Kau Allah yang baik Tuhan. Oh Kau baik, Engkau baik. Kau Allah yang baik, bahkan Kau telah menebus hidup kami Tuhan. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang baik. Kami percaya Tuhan, setiap permasalahan yang kami alami, setiap problema yang kami alami, itu karena kebaikan Tuhan, untuk membawa kami semakin lebih baik lagi, untuk semakin dekat lagi kepadamu ya Allah. Oh Kau Allah yang baik, Kau Allah yang baik, bahkan Kau tak pernah meninggalkan kami, sedetik pun tak pernah Kau meninggalkan kami. Bahkan rancangan-Mu selalu indah dalam kehidupan kami. Rancangan-Mu begitu indah, rancangan-Mu bukan yang buruk Tuhan. Itulah kebaikan-Mu, kebaikan-Mu sungguh luar biasa dalam hidup kami. Kau baik, sangat baik. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur. Terima kasih Tuhan, Kau tak pernah meninggalkan kami di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Oh Bapakku yang baik, syukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku
katakan lagi. Oh, Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. ku bersyukur Tuhan, kasih setiamu di dalam Terima kasih hidup. Tuhan. Ku bersyukur, Bapa, Kau Allah yang baik, sangat baik Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Katakan ku bersyukur. Amin. Sekali lagi katakan ku bersyukur. Tuhan, terima kasih Tuhan, Allahku yang begitu baik. Terima kasih Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Allahku, selamanya Kau besar. Ku mau bersyukur. Kami bersyukur, kami memuji Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau ya Bapa. Terima kasih untuk kasih setiamu yang besar. Terima kasih untuk penjagaan pemeliharaanmu Tuhan. Kami bersyukur, kami memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu atas kami semua Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan penjagaan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur, kami muji Engkau Tuhan. Haleluya Lord. Haleluya Lord Jesus. Oh, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Terima kasih untuk kasih setiamu yang luar biasa, yang sungguh Tuhan
yang setia kepada kami. Sehingga Engkau Tuhan selalu menyertai kami, menjagai kami, melihara kami, menjauhkan kami daripada segala endemi yang sedang menjalar di dunia ini. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu ya Tuhan atas hidup kami. Kami percaya bahwa setiap kami Tuhan yang saat ini sedang sakit Engkau akan sembuhkan Tuhan. Kau pasti sudah sembuhkan Tuhan. Kami percaya akan mujizat-Mu yang akan terjadi terhadap kami Tuhan. Kami percaya Roh-Mu Tuhan bekerja atas setiap pribadi kami yang mendengar firman-Mu. Biarlah setiap kami yang lemah dikuatkan. Biarlah setiap yang sakit disembuhkan. Biarlah Tuhan setiap yang sedang mengalami pencobaan mengalami kemenangan atas setiap pencobaan di dalam mereka Tuhan. Kami percaya kepada Engkau Tuhan. Biarlah Engkau yang berfirman kepada kami. Kau yang berbicara atas kami, berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Untuk hamba-Mu berkata-kata bukan dari dirinya sendiri, tetapi daripada hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan waktu kami ini kepada pekerjaan Roh-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami siap menerima firman. Haleluya. Amin. Shalom bagi kita semua. Saya minta maaf membuka ini. Kita buka Alkitab kita dari 1 Petrus pasal yang kedua. Satu Petrus pasal yang kedua ayat 23 sampai yang ke-24. Ayat 23 sampai yang ke-24. Ketika ia mencaci maki, ia tidak membalas mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan tentang bagaimana kita hidup untuk kebenaran. Hidup untuk kebenaran. Apa itu hidup untuk kebenaran? Ini penting bagi kita. Firman Tuhan katakan di sini hidup untuk kebenaran. Kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan make life for righteousness. Make life for righteousness. Kebenaran di sini dikatakan sebagai righteousness. Righteousness ini berbicara tentang kehendak Allah. Righteousness ini bagaimana supaya hidup kita sesuai dengan kehendak Allah. Bagaimana supaya hidup kita ini menurut kehendak Allah. Yesus katakan bahwa kedatangannya ke dunia ini yaitu untuk menyelesaikan pekerjaannya dan menggenapi segala kehendak Allah di bumi ini. Itulah tujuan Yesus datang ke dunia ini. Dia ingin menggenapi apa yang menjadi kehendak Bapa di bumi ini. Apa yang menjadi dinubuatkan tentang siapa Yesus dan apa yang akan terjadi pada Yesus. Yesus harus alami itu. Yesus harus genapi di dalam hidupnya. Apa yang harus terjadi sesuai dengan apa yang dikatakan nabi-nabi dahulu. Itulah yang disebut sebagai righteousness. Yesus adalah pribadi the truth. Dia bilang dalam Yohanes 14 ayat 6. I am the way, the truth and the life. Saya adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Yesus adalah the truth itu. Kebenaran. The truth itu juga sama dengan righteousness. Tetapi the truth itu berbicara pribadi Yesus. Sebagai the truth. Dia sebagai kebenaran yang terwujud di atas dunia ini. Di dalam daging. Yesus adalah kebenaran. Kebenaran yang di dalam daging.
Tetapi kita di sini dikatakan bahwa kita harus hidup untuk kebenaran. Kita siapa di sini? Alkitab katakan bahwa kita yang telah dosa kita yang telah dipikul oleh Yesus. Dosa kita yang telah dipikul oleh Yesus di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Dan kita akhirnya mati terhadap dosa. Artinya kita bertobat dari dosa kita karena kita percaya kepada Yesus yang sudah memikul segala dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Kita yang sudah percaya kepada Yesus yang sudah memikul segala dosa kita yang di dalam tubuhnya di kayu salib. Kita ini sudah mati terhadap dosa. Artinya kita ini sudah juga turut disalibkan bersama dengan Kristus. Kita yang sudah percaya kepada Injil Yesus Kristus, kita sudah turut disalibkan bersama dengan Yesus. Itulah artinya kita sudah bertobat, kita mau mati terhadap dosa. Kita yang akhirnya mati terhadap dosa, kita ini hidup kita untuk kebenaran. Kita yang sudah mati bersama dengan Kristus disalibkan, kita akhirnya dibangkitkan bersama juga dengan Kristus. Dan kita yang sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, kita juga sudah disediakan tempat bersama dengan Dia di sorga. Itu dikatakan dalam Efesus pasal 2. Bahwa tempat kita ada bersama dengan Kristus di sorga. Oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menyadari saat ini siapa kita di dalam Kristus. Adakah engkau adalah orang yang sudah bertobat? Adakah engkau orang yang sudah percaya pada Injil Tuhan Yesus Kristus? Adakah engkau adalah orang yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau engkau adalah orang yang sudah percaya, maka engkau adalah orang yang sudah juga mati terhadap dosa. Artinya engkau sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Kalau engkau sudah disalibkan bersama dengan Kristus, maka engkau sudah mati terhadap segala hawa nafsu dagingmu. Engkau sudah menyalibkan juga daging dan segala hawa nafsunya di kayu salib. Dan jikalau engkau sudah menyalibkan segala daging dan hawa nafsumu di kayu salib, maka engkau sudah mati terhadap itu semua. Kalau engkau sudah mati terhadap dosa, sekarang engkau juga dibangkitkan bersama dengan Kristus, sebagaimana Kristus sudah dibangkitkan dari antara orang mati. Yesus naik ke sorga. Dia menyediakan tempat bagimu. Dan tempatmu ada bersama dengan Yesus di sorga. Itu yang dikatakan dalam Efesus pasal 2. Bahwa kita yang sudah mati terhadap dosa ini, kita yang sudah mati disalibkan bersama dengan Kristus, kita juga turut dibangkitkan dan diberikan tempat bersama dengan Dia di sorga. Tempat kita ada bersama dengan Yesus di sorga. Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya kita hidup untuk kebenaran. Tujuannya adalah supaya kita yang sudah mati terhadap dosa ini hidup kita untuk kebenaran. Apa artinya? Supaya hidup kita ini adalah untuk melakukan, melaksanakan, menyelesaikan segala kehendak Tuhan yang dirancang terhadap hidup kita. Ini berbicara tentang takdir kita. Allah ingin supaya kita hidup di dalam takdir kita. Hidup dalam rancangan Allah yang sudah siapkan bagi kita, yang sudah dirancang Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari kita buka Efesus pasal 2. Efesus pasal 2. Efesus pasal 2 dari ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang telah dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan di sini bahwa kita ini juga dihidupkan bersama dengan Kristus walaupun kita sudah mati, telah mati karena kesalahan-kesalahan kita. Tapi oleh kasih karunia kamu diselamatkan, oleh karena kasih karunia Allah kita diselamatkan karena kita percaya kepada Injil Yesus. Dan di dalam Kristus Yesus, Yesus, Allah telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Di manakah tempat engkau sekarang? Sebagai orang ciptaan baru, sebagai orang yang sudah dilahirkan kembali, di manakah tempat engkau ada sekarang?
tempat kita ada di sorga bersama dengan Yesus. Kita memiliki tempat bersama dengan Yesus di sorga. Tujuannya apa? Supaya pada masa yang akan datang, inilah berbicara tentang takdir kita. Supaya pada masa yang akan datang, ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah. Sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ini yang harus kita sadari. Allah sudah merancangkan suatu rancangan yang indah dalam hidup kita. Dia sudah merancangkan kebaikan bagi kita untuk masa yang akan datang. Dia sudah merencanakan segala sesuatu yang baik bagi kita untuk masa yang akan datang. Tidak ada yang buruk dalam hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, semuanya akan mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu. Di dalam segala sesuatu Allah turut bekerja bagi kita. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi kita. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Gak ada yang buruk. Tidak ada satupun yang buruk dari rancangan Allah yang sedang Dia kerjakan dalam kita di masa yang akan datang. Untuk masa-masa yang akan datang, semuanya itu baik. Apapun yang kita alami, apakah kita mengalami pandemi ini adalah sesuatu yang baik bagi kita. Allah merancangkan sesuatu yang baik bagi kita, nggak ada yang jahat. Pandemi nampaknya jahat dalam pikiran orang. Tapi bagi kita orang yang percaya, semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena Allah dalam kekayaan kasih karunia-Nya itu sudah dengan kebaikannya, Dia sudah melimpahkan segala sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ia sudah merancangkan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah. Kasih karunia yang melimpah-limpah sudah dirancangkannya bagi kita. Dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Kasih karunialah yang menyelamatkan kita. Kita ini berada dalam kasih karunia Allah. Ketika kita sudah percaya kepada Yesus, kita terima Yesus dalam hidup kita. Kita dilahirkan kembali. Kita menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesuatu kehidupan yang lama kita sudah berlalu. Hawa nafsu kita yang lama sudah turut disalibkan bersama dengan Kristus. Kita telah menyalibkan segala nafsu dan hawa nafsu kita bersama dengan Kristus di kayu salib. Ketika kita percaya kepada Injil Yesus. Yang ada pada kita adalah kasih karunia Allah. Allah ingin membuat segala sesuatunya menjadi baik bagi kita. Apapun yang sedang terjadi. Iblis mungkin mau menjatuhkan kita. Iblis mungkin mau mencobai kita. Tapi Allah merancangkan yang baik dari segala pencobaan yang mungkin terjadi dalam hidup kita. Itulah yang disediakan Allah bagi kita. Kita tidak mungkin bisa lepas dari segala pencobaan yang terjadi. Tapi kita akan diluputkan Tuhan dari semua yang menimpa di dunia ini. Tuhan akan luputkan kita dari semua yang akan menimpa atas dunia ini. Kita diluputkan dari segala malapetaka yang terjadi atas dunia ini. Kita adalah orang-orang yang bebas, kita adalah orang-orang merdeka. Kita adalah orang-orang yang akan mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam segala pencobaan yang terjadi di dunia ini. Karena kepada kita sudah diberikan Tuhan kasih karunia yang melimpah-limpah. Kasih karunia untuk kita mampu mengatasi pencobaan itu. Allah sudah menyediakan kasih karunia bagi kita. Allah akan berbicara bagi kita, rohnya yang ada dalam hati kita akan berbicara kepada kita. Kita ketika kita datang berdoa kepada Dia, ada kasih karunia yang disiapkan bagi kita untuk kita terima. Kita tidak akan mungkin mengalami celaka. Kita tidak akan ditimpakan kepada kita malapetaka. Yang ada pada kita adalah keselamatan yang dari Yesus.
Inilah yang disebut hidup untuk kebenaran. Kita ini hidup sekarang sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus dan kehidupan kita ada bersama dengan Kristus di sorga. Tempat kita dan kedudukan kita ada di sorga bersama dengan Yesus. Mana sorganya? Yang ada sekarang adalah demi. Sorganya ada bersama dengan kita ketika kita menyadari Yesus ada dalam hati kita. Yesus ada dalam hati kita. Kita sudah menjadi ciptaan baru. Rohnya ada dalam hati kita. Dan kita sudah diberikan tempat bersama dengan Dia di sorga. Dan tempat kita bersama dengan Dia di sorga itu adalah tempat di mana Dia akan berbicara kepada kita. Tempat di mana Dia akan berfirman kepada kita. Dan ketika Dia akan berfirman kepada kita, Dia akan menyelesaikan segala apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Ketika Dia berfirman kepada kita, Dia akan berbicara kepada kita. Dan Dia akan berbicara sesuai dengan apa yang sedang kita alami. Dia akan berbicara sesuai dengan pencobaan yang kita alami. Dia akan memberikan jawaban yang tepat bagi kita. Sehingga iblis tidak akan bisa mendakwa kita. Iblis tidak akan bisa mencobai kita melampaui daripada kekuatan kita. Allah akan berfirman kepada kita. Itu yang disediakan Allah bagi kita di dalam kebenaran. Allah sudah menyediakan kebenaran bagi kita. Hari ini, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap bulan, minggu, setiap bulan, Allah sudah merancangkan kebaikan bagi saya dan bagi saudara. Gak ada yang buruk yang ada di hadapan Allah yang dirancangkan, ditakdirkan dalam kita. Iblis mungkin membawa suatu masalah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan. Ketika ada pencobaan dari iblis, Allah sedang mempersiapkan yang baik bagi kita. Yesus pun dicobai. Kemana roh Tuhan, siapa yang membawa Yesus masuk ke dalam pencobaan di padang gurun, di padang gurun itu? Siapa yang membawa Yesus masuk ke dalam padang gurun itu? Mari kita lihat Matius pasal 4 ayat 4. Matius pasal 4 ayat 1. Ayat 1-nya. Maka Yesus dibawa oleh apa? Oleh roh apa? Roh Allah, Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Saudara perhatikan. Siapakah yang membawa Yesus untuk dicobai oleh iblis? Iblis itu enggak. Di sini siapa katakan? Roh Tuhan yang membawa dia. Ini yang harus kita sadari. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, roh Tuhan yang membawa Yesus ke padang gurun. Roh Tuhan yang membawa kita masuk ke dalam pencobaan. Tetapi kita ditetapkan bukan untuk kalah dalam pencobaan. Kita sudah ditetapkan untuk hidup untuk kebenaran. Yesus sudah ditetapkan untuk hidup untuk kebenaran. Yesus ditetapkan untuk melaksanakan seluruh kehendak Allah di atas bumi ini. Kehendak Allah akan selesai lewat hidup dia. Hal yang sama juga terjadi atas hidup kita yang sudah ditebus oleh Yesus. Hidup kita yang sudah memiliki Yesus dalam hidup kita. Roh Tuhan. Roh Tuhan yang akan membawa kita ketika kita mengalami pencobaan itu. Dia yang tahu apa yang mau dibereskan lewat hidup kita. Dia tahu apa yang mau diperbaiki dalam hidup kita. Dia tahu apa yang dia mau ajarkan kepada kita. Ketika kita mengalami pencobaan, dia paling tahu. Roh Tuhan yang membawa Yesus masuk ke dalam padang gurun. Sehingga Yesus dicobai di padang gurun. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Roh Tuhan membawa Yesus di padang gurun. Tetapi bukan Roh Kudus yang mencobai dia. Iblis yang mencobai dia. Roh Tuhan membawa dia di padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Hal yang sama terjadi bagi kita anak-anaknya.
Kita mau dibawanya hidup untuk kebenaran. Oleh karena itu kita yang sudah mati terhadap dosa, kita yang sudah bersekutu dengan Dia, sudah memiliki tempat bersama dengan Dia di surga, ada waktunya di mana Dia akan membawa kita masuk ke padang gurun. Halo saudara, bagaimana dengan saudara? Siapkah saudara masuk ke padang gurun? Siapkah saudara masuk ke padang gurun? Roh Tuhan akan membawa kita ke padang gurun. Roh Tuhan akan membawa kita dan memimpin kita ke sana. Kita akan dicobai, tetapi kita akan menang. Yesus menang. Kenapa? Roh Tuhan memimpin Yesus di padang gurun. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang dikatakan dalam 1 Petrus tadi pasal 2 ayat yang ke-24. Kita lihat tadi 1 Petrus 2 tadi ayat yang ke-24-nya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Roh Kudus akan membawa kita untuk hidup kepada kebenaran. Dia tahu apa yang salah dalam diri kita, dia tahu apa yang kurang dalam diri kita, dia tahu apa yang Allah ingin bawa kita kepada mengerti kehendaknya. Maka dia membawa kita ke padang gurun. Itu yang membawa kita, akhirnya Roh Kudus akan memimpin kita untuk berdoa. Roh Kudus akan memimpin kita untuk berdoa, bahkan berpuasa. Yesus dipimpin untuk berdoa, bahkan dia berpuasa di padang gurun. Dia dicobai 3 kali oleh iblis. Dan Yesus menang terhadap itu. Dia dicobai, Yesus mendapatkan firman daripada Roh Kudus. Yesus mendapatkan firman daripada Roh Tuhan. Sehingga Yesus selalu menjawab apa yang dikatakan iblis lewat dengan firman. Oleh karena itulah Allah ingin kita mengerti mengapa dia membawa kita ke dalam pencobaan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Roh Tuhan itu memimpin kita ke sana untuk kita akhirnya mengerti kehendak Tuhan. Mengerti akan apa yang ada di hati Tuhan. Allah ingin membawa kita menang terhadap segala pencobaan. Bukan kalah. Sehingga kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Inilah yang dibawa kepada Yesus. Yesus dibawa ke padang gurun, dia dicobai dan dia mengerti bahwa hidup manusia itu bukan oleh karena makanan saja, tetapi oleh karena firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus tahu bahwa dia harus hidup sesuai dengan firman Allah. Yesus tahu bahwa hidupnya harus mendapatkan firman Allah. Ini yang dialami Yesus. Yesus tahu bahwa hidupnya hanya untuk melaksanakan menjadi kehendak Allah. Apa yang menjadi rancangan Allah dalam hidupnya, itu yang dia ingin selesaikan. Yesus dibawa ke padang gurun oleh Roh Kudus. Hal yang sama juga terjadi pada kita. Oleh karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita jangan dibawa oleh pencobaan oleh karena hawa nafsu kita. Yakobus katakan bahwa seseorang itu mengalami pencobaan oleh karena hawa nafsunya yang menuntun dia. Oleh karena kedagingannya yang menuntun dia. Dan ini tidak boleh terjadi atas hidup kita. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Roh Kudus yang membawa Yesus, bukan daging hawa nafsunya. Jikalau kita tidak hidup sesuai dengan firman Allah, jikalau kita tidak hidup sesuai dengan apa yang dikatakan firman Allah, jikalau kita tidak mendengar firman Allah dan kita tidak hidup untuk melakukan firman Allah, maka kita akan hidup dalam hawa nafsu, kedagingan kita. Dan itu yang akan membawa kita kepada pencobaan, yang akan membawa kita kepada godaan, yang akan membawa kita kepada dosa. Dan ini yang berbahaya bagi kita. Oleh karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, Allah tidak ingin kita dicobai oleh karena hawa nafsu kita, oleh karena kedagingan kita, tapi Allah ingin Roh Tuhan yang membawa kita ke sana. Roh Tuhan yang memimpin kita, menuntun kita ke sana. Itu juga dikatakan dalam Mazmur 23 ayat 3. Kita buka sama-sama Mazmur 23 ayat 3.
Mazmur 23. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Kata benar di sini, jalan yang benar dikatakan di sini. Di situ dikatakan the path of righteousness. Kata benar di sini berasal dari kata yang sama, righteousness. Kita hidup untuk righteousness. Kita harus hidup di jalan yang benar. Bahwa ia menuntun aku di jalan yang benar. Ia siapa? Gembala kita. Ia siapa? Gembala kita, Tuhan. Dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan yang adalah gembala kita akan menuntun kita di jalan yang benar. Ia menuntun kita di jalan yang benar. Ia akan membawa kita masuk ke dalam jalan yang benar, ke dalam righteousness itu. Oleh karena namanya. Oleh karena itu kita harus tahu sama-sama bahwa setiap kita ini sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan sedang tuntun kita di jalan yang benar. Dia adalah gembala kita yang agung. Dikatakan dalam ayat 24 di sini dikatakan, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Sekarang kita di dalam Yesus. Yang sudah percaya pada Yesus, kita ada dalam Yesus. Kita sudah menjadi orang-orang yang sudah dibenarkan. Kita menjadi domba yang tidak lagi mati. Sekali kita sudah dibangkitkan bersama dengan Yesus. Kita menjadi domba yang sudah dilahirkan kembali. Dan kita telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa kita. Kita sudah ada di dalam Yesus. Kita sudah ada bersama dengan Yesus. Dia selalu menyertai kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Dia akan menuntun kita kepada jalannya yang benar. Ini yang harus kita sadari. Oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun pencobaan yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita tahu bahwa pencobaan itu bukan datang oleh karena hawa nafsu kita yang menjerat kita. Hawa nafsu kita yang kita puaskan. Bukan itu yang membawa kita, tapi Roh Kudus yang membawa kita. Kita tidak perlu takut akan apapun yang terjadi di atas dunia ini. Kita tidak perlu takut akan endemi apapun yang terjadi di atas dunia ini. Kita percaya bahwa gereja Tuhan akan disertai oleh Dia. Gerejanya akan dipimpin oleh Dia, dituntun oleh Dia untuk masuk ke dalam jalannya yang benar. Kita tidak perlu takut akan apa yang kita makan. Dia akan menjadi pemelihara jiwa kita. Ini yang harus kita percayai. Oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai anak-anaknya yang sudah memiliki rohnya dalam hati kita. Kita yang sudah menjadi ciptaan baru. Kita harus menyerahkan diri, kita harus digembalakan oleh Dia setiap hari. Mari kita buka dalam Roma pasal yang Yohanes pasal 8. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-32. Ayat 31 dan 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, ayat 31 dan 32. Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita tetap di dalam firman Tuhan, di dalam firman Tuhan Yesus, kamu benar-benar adalah murid Yesus. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran di sini the truth. The truth ini berbicara pribadi Yesus. The truth ini berbicara tentang pribadi Yesus, di mana Yesus sebagai yang menggenapi firman Allah, kehendak Allah di atas bumi ini. Kebenaran itu akan memerdekakan kita. Artinya Yesus akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran, kepada righteousness. Yesus di sini the truth itu adalah righteousness juga. Dia akan menuntun kita kepada kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Yesus pasti akan memerdekakan kita di dalam seluruh kehidupan kita. Tidak ada yang menjadi pengikat kita. Setiap orang yang mau tetap hidup dalam firman Tuhan. Setiap pagi ketika kita bangun, kita saat teduh, kita sedang berbicara kepada Tuhan, aku mau hidup sesuai dengan kebenaran-Mu Tuhan. Aku mau hidup untuk kebenaran-Mu hari ini.
Tuntun aku Tuhan, maka Tuhan akan tuntun kita dari sejak saat teduh kita. Dia akan tuntun kita oleh firman-Nya. Oleh karena itu apa yang kita baca dari firman Tuhan, kita renungkan dari firman Tuhan, kita harus hidupi itu dalam setiap hari dalam hidup kita. Kita rindu supaya firman itu berbicara bagi kita setiap hari. Itulah yang dilakukan Yesus bagi kita. Dia menjadi gembala yang agung bagi kita. Dia menjadi gembala yang menjadi pemelihara jiwa kita. Dia akan puaskan jiwa kita setiap pagi. Dia akan tuntun kita setiap pagi. Dan dia akan memerdekakan kita. Dan kebenaran itu memerdekakan kita. Dan itu yang akan menuntun kita setiap hari. Dan yang menjaga kita akhirnya bisa menang terhadap kuasa-kuasa kegelapan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Allah ingin kita mengerti bahwa apapun yang sedang terjadi di atas dunia ini, demi apapun yang sedang terjadi di atas dunia ini, Dia adalah penuntun hidupmu, Dia gembala hidupmu. Dia gembala yang benar. Dia pemelihara jiwamu. Dia akan menuntun engkau kepada seluruh kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dia akan membawa engkau kepada kemerdekaan demi kemerdekaan. Tidak ada di dalam diri kita yang Dia biarkan sendiri. Oleh karena itu mari kita jangan sampai kita setiap hari tidak saat teduh. Jangan kita setiap hari tidak berdoa kepada Tuhan. Jangan setiap hari kita tidak membaca firman Allah. Mari kita buka dalam Roma pasal yang ke-1. Roma pasal pertama. Ayat yang ke-17. Ayat 16 dan 17. Ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil ada kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, untuk kita bisa hidup dalam kebenaran, maka kita harus percaya kepada Injil. Injil itu dikatakan sebagai kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap kita yang mau percaya kepada Dia. Oleh karena itu kita harus ketika membaca Injil, kita harus mempercayai apa yang dikatakan Injil. Apa yang difirmankan Tuhan, kita harus percaya bahwa itu ya dan amin. Bahwa firman Allah itu iya dan amin, janji Allah itu iya dan amin. Kita harus percaya bahwa itu akan berbicara kepada kita. Dan itu akan menghidupkan kita. Dan itu akan menyelamatkan kita. Karena dikatakan di sini, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Apa itu? Yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Semuanya harus bertolak dari iman. Kalau kita membaca Injil, kita harus percaya bahwa itu benar, ya. Dan itu adalah amin, ya dan amin. Itu akan menjadi kenyataan dalam hidup kita. Itu pasti akan digenapi dalam hidup kita. Aku pasti hidup di dalam sesuai dengan firman Tuhan ini. Kita harus mempercayai itu. Ketika kita mempercayai itu, maka Tuhan akan tuntun kita kepada kebenaran. Orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Ketika kita mempercayai Injil, kita mempercayai dengan iman kita bertolak, lalu kita mulai menghidupi firman Tuhan itu, maka kita disebut sebagai orang benar. Dan kita akan hidup oleh iman, dan itu yang akan menyelamatkan hidup kita. Ini yang diinginkan Allah bagi kita. Allah tidak ingin kita menjadi orang-orang yang menyimpang dari jalan-jalannya. Allah ingin kita menjadi orang-orang yang harus hidup sesuai dengan apa yang kita baca dari firman. Injil itu kekuatan Allah. Hanya di dalam Injil lah semua kekuatan Allah ada. Dan ketika kita mempercayainya, Injil itu akan membawa kita kepada keselamatan. Bukan hanya keselamatan untuk di sorga, tetapi keselamatan di bumi ini. Keselamatan untuk kita bisa menggenapi seluruh kehendak Allah di atas bumi ini. Segala yang baik yang ingin dikerjakan Allah dalam hidup kita menjadi terwujud dalam hidup. Ada tuh, nanti ayah basah. Kita akan melihat perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Yang kita tidak duga-duga. Yang kita tidak sangka-sangka. Apa yang tidak pernah terpikir oleh kita. Yang tidak pernah kita dengar.
yang tidak pernah timbul dalam hati kita. Itu disediakan Allah bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Bagi orang-orang yang mau hidup sesuai dengan rencana Allah. Bagi orang-orang yang mau hidup sesuai dengan kehendak Allah. Allah menyediakan sesuatu yang baik bagi dia setiap hari. Setiap hari. Setiap hari Allah mau menyediakan yang baik bagi dia. Hal yang kita tidak akan duga-duga akan terjadi. Segala sesuatu yang nampaknya tadinya buruk, tetapi berubah menjadi sesuatu yang baik. Semuanya akan menjadi baik. Tidak ada yang buruk dalam hidup kita. Karena Allah adalah Allah yang berkuasa untuk itu. Ini yang Tuhan ingin kita hidupi dalam hidup kita. Dia ingin menjadi gembala, kembali menjadi gembala yang agung bagi kita. Yang akan mengembalakan kita, memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Siapkah saudara untuk dipimpin kepada seluruh kebenaran? Siapkah saudara untuk dipimpin kepada kehendaknya Dia? Ada yang baik bagi kita. Ada yang baik dalam pekerjaan kita. Siapkah kita dituntun dalam pekerjaan kita yang baik itu? Dia ingin menuntun kita. Dan Dia ingin kita hidup sesuai dengan kebenaran itu. Oleh karena itu hanya kebenaran itu dari Injil Yesus Kristus. Hanya kebenaran itu ada dalam Injil Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu kita harus baca Alkitab. Baca Alkitab setiap hari. Kita pegang firman Tuhan. Kita pegang setiap ayat firman Tuhan yang menguatkan kita. Kita pegang firman Tuhan yang berbicara kepada kita. Kita renungkan itu siang dan malam. Itu akan berbicara bagi kita. Itu akan menuntun hidup kita. Dia akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Dan ini yang Tuhan ingin kita hidup di dalamnya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saya katakan, adakah saudara sudah saat teduh setiap hari? Adakah saudara sudah setiap pagi membaca firman Allah? Yesus berbicara tentang orang yang mau hidup sesuai dengan firman Allah dan yang tidak mau. Orang yang mendengar firman Allah dan tidak melakukannya, dia seperti orang yang sedang membangun rumahnya di atas pasir. Dan ketika terjadi badai, hujan badai, maka rumahnya itu akan hancur. Tetapi orang yang mau mendengar firman Allah dan mau melakukannya, dia seperti seorang yang mau yang membangun rumahnya di atas gunung batu. Dia sedang membangun rumahnya di atas gunung batu dan ketika ada angin badai datang, rumahnya itu akan tetap kokoh dan tetap berdiri teguh. Ini yang diinginkan Tuhan. Jadi semua kita manusia ini akan mengalami pencobaan. Tetapi apakah pencobaanmu berasal dari hawa nafsumu atau dari roh Tuhan yang memimpin engkau? Kalau roh Tuhan yang memimpin engkau, dia akan pimpin engkau ketika engkau dicobai. Engkau akan tahu jawabmu kepada iblis. Engkau akan tepat menjawab iblis. Dan iblis akan mati konyol. Iblis akan ketakutan. Iblis akan lari daripadamu. Ketika engkau mengusir dia. Tetapi ketika hawa nafsumu dan hawa nafsu dagingmu yang menuntun engkau kepada pencobaan, maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, engkau akan gagal. Engkau akan jatuh ke dalam pencobaan. Engkau akan jatuh ke dalam pencobaan. Karena bukan Tuhan yang memimpin engkau ke sana. Oleh karena itu, mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus ketahui bahwa roh Tuhanlah yang harus memimpin kita di dalam seluruh hidup kita. Dialah yang harus menjadi gembala kita yang agung. Karena dialah yang menjadi pemelihara jiwa kita. Setiap hari dalam hidup kita. Siapkah saudara untuk menjadikan Yesus bukan hanya Tuhan dalam hati saudara, tapi dia gembala saudara juga? Dia adalah penuntun saudara dalam seluruh kehidupan saudara. Dia mau menjadi pemelihara jiwa saudara. Siapkah saudara untuk itu? Kalau engkau siap untuk itu, mari kita datang pada Tuhan. Kita tundukkan kepala kita. Engkau yang ada di kos, kau tundukkan kepalamu. Kau yang ada di rumah, kau yang ada di kontrakanmu, kau tundukkan kepalamu. Kau datang pada Tuhan saat ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sejauh mana kau dituntun oleh Roh Kudus? Sejauh mana engkau dibawa oleh Roh Kudus ke dalam pencobaan?
Adakah justru yang menuntut engkau ke dalam pencobaan adalah hawa nafsu dagingmu? Jikalau hawa nafsu dagingmu yang selalu menuntut engkau ke dalam pencobaan, engkau akan kalah. Tetapi kalau Roh Kudus yang menuntut engkau, engkau akan menang. Roh Kudus yang akan menuntun kita ketika kita mau taat kepada Dia, mau mempercayai bahwa firman-Nya itu iya dan amin, dan mau bertolak dari iman. Semuanya harus dimulai dari iman. Orang benar itu harus hidup oleh iman. Kalau dia berbalik dari imannya, Allah tidak berkenan kepadanya. Adakah engkau sekarang ini hidup oleh iman? Adakah engkau saat ini sedang dalam pencobaan dan engkau sedang hidup oleh iman? Adakah engkau hidup oleh karena hawa nafsumu? Allah tidak ingin engkau hidup oleh hawa nafsumu. Allah ingin engkau hidup oleh imanmu. Mempercayai Yesus. Mempercayai firman-Nya. Mempercayai apa yang dikatakan firman-Nya yang iya dan amin. Allah ingin engkau dituntun olehnya. Allah ingin engkau hidup dalam kebenaran. Dia ingin membagikan kebenaran bagimu. Dia ingin menuntun engkau kepada seluruh kehendak-Nya. Engkau yang saat ini menyadari bahwa hidupmu masih hidup dalam hawa nafsumu. Engkau masih dituntun oleh hawa nafsumu. Engkau masih hidup dituntun oleh hawa nafsu dagingmu. Engkau saat ini datanglah kepada Tuhan. Engkau taruh tanganmu di dadamu. Engkau datang kepada Tuhan. Engkau datang pada Tuhan dan menyesali bahwa selama ini engkau hidup oleh hawa nafsumu, oleh karena kedaginganmu. Dan engkau akhirnya berbuat dosa. Ketika engkau mengalami pencobaan, engkau gagal untuk mentaati firman Allah. Engkau datang kepada Tuhan dan bertobatlah. Engkau memohon pengampunan daripada Tuhan. Darah Yesus sudah tercurah bagimu. Darah Yesus sudah tercurah bagimu untuk pengampunan dosamu. Darahnya sudah memikul segala dosamu di kayu salib. Di dalam tubuhnya di kayu salib dia sudah pikul segala dosamu. Dia sudah membawa dosamu dihukumkan di dalam maut, dan dia sudah bangkit mengalahkan maut. Dia sudah bangkit dan dia ada di sorga. Dan engkau juga sudah dibangkitkannya daripada kematian oleh terhadap dosa, karena kau sudah mati terhadap dosa. Oleh karena itu dia sudah hidupkan engkau, dan engkau sudah dia bangkitkan engkau untuk hidup bersama dengan dia di sorga. Hidupmu ada bersama dengan Kristus di sorga. Oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika engkau bertobat saat ini, engkau menyesali segala hidupmu yang hidup dalam hawa nafsu kedagingan, dan engkau tidak hidup sesuai dengan firman Allah. Engkau tidak saat teduh lagi. Engkau bertobat pada Tuhan. Engkau tidak pernah lagi berdoa kepada Tuhan, saat teduh dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan setiap pagi. Engkau bertobat dan datang pada Tuhan. Engkau taruh tanganmu di dadamu. Akui segala dosamu pada Tuhan. Mohon pengampunan Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau mengetahui Tuhan siapa kami. Engkau mengetahui siapa kami Tuhan. Engkau mengetahui kalau kami tidak ada saat teduh lagi Tuhan. Kalau kami Tuhan tidak lagi berdoa kepada Engkau. Kalau kami Tuhan tidak bersekutu lagi dengan Engkau. Engkau yang mengampuni kami dan segala dosa kami Tuhan. Engkau mengampuni saudara-saudara kami saat ini yang sudah menaruh tangan di dadanya Tuhan. Dan Engkau mengampuni segala dosa-dosanya Tuhan. Engkau sudah memikul segala dosanya di mereka di kayu salib. Supaya mereka yang mati terhadap dosa, mereka hidup untuk kebenaran. Hidup mereka saat ini Tuhan, hidup untuk kebenaran. Hidup setiap saudara-saudara kami Tuhan yang saat ini menyesali dan menyadari dosanya Tuhan. Yang sudah tidak saat teduh lagi Tuhan, yang sudah tidak hidup lagi dalam ketaatan kepada Roh-Mu Tuhan. Mereka sudah hidup dalam kedagingan mereka Tuhan. Mereka Tuhan Engkau mengampuninya Tuhan. Engkau mengampuninya Tuhan. Darah-Mu menguduskannya Tuhan. Engkau menguduskan mereka Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Roh-Mu Tuhan mengampuninya Tuhan. Darah-Mu Tuhan menguduskannya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu biarlah Roh Kudus saat ini Engkau bekerja dalam setiap saudara-saudara kami yang sudah Engkau ampuni Tuhan. Kau bekerja Tuhan menjamah setiap hati mereka, hidup mereka. Roh-Mu menuntun mereka mulai saat ini Tuhan, untuk mereka mulai membaca Alkitab setiap hari Tuhan, setiap pagi Tuhan. Mereka merenungkan firman-Mu siang dan malam Tuhan. Bahwa kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang hidup siang dan malam merenungkan firman-Mu. Kami hidup sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, bahwa kami terus merenungkan firman-Mu, menghafalkan firman-Mu, dan menghidupi firman-Mu siang dan malam. Karena Roh-Mu Tuhan yang menuntun kami.
kepada seluruh kebenaran-Mu dan membawa kami menang terhadap setiap pencobaan yang dilakukan iblis terhadap kami. Dan setiap pencobaan yang terjadi atas kanan daging kami bisa patahkan semuanya. Kami bisa kalahkan semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan karena kami sudah disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Kami sudah dipulihkan oleh bilur-bilur Yesus. Tidak ada yang sakit di antara kami. Kami semua sehat di dalam nama Yesus. Sehat rohani, sehat jasmania. Kami percaya kepada-Mu Tuhan Yesus yang sudah menebus dosa-dosa kami. Sudah mati terhadap kami. Dan kami sudah dimerdekakan. Dan kami sudah beroleh kasih karunia yang berlimpah-limpah. Engkau menjamah setiap kami Tuhan yang ada di rumah. Yang ada di kos-kos Tuhan. Yang ada Tuhan di setiap tempat Tuhan di mana kami berada. Kami percaya untuk penyertaan-Mu atas hidup kami. Kami serahkan kehidupan kami kepada Engkau Tuhan. Biarlah kami hidup untuk kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sangat luar biasa buat firman yang telah dibagikan bagi setiap kita. Colek kanan kirinya, mari kita mau masuk dalam pencobaan yang Tuhan izinkan, bukan karena hawa nafsu kita. Ayo katakan kepada kanan kirinya, mari kita masuk dalam pencobaan yang Tuhan izinkan, bukan karena hawa nafsu. Sama yang dikatakan. Oke, amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, saatnya seperti biasa kita akan memberikan persembahan kita dengan cara digesek, dengan cara yang lebih cepat, ya kan, yang lebih canggih. Jadi bagi Bapak Ibu yang di luar kota pun tidak perlu ke Samarinda untuk memberi persembahannya atau perpuluhannya, cukup digesek, ya kan. Oke, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan satu lagu, Allahku luar biasa. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, kita bangkit berdiri. Yuk. Kita mau katakan Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa dalam segala. Katakan Allahku luar biasa. Allahku luar biasa. Allahku luar biasa. Sekali lagi yuk katakan Yesusku, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa dalam segala. Sama-sama katakan amin. Amin.
luar biasa. Amin. Yesusku luar biasa. Yes, Tuhan. Yuk sama-sama katakan, Allahku, Allahku luar biasa. Allahku luar biasa. Allahku luar. biasa. Kita katakan pada kanan kirinya, katakan, Allahmu luar biasa. Allahmu luar. Biasa. Allahmu, Allahmu luar. Biasa. Amin. Allahku. Luar biasa. Yes, God. Dalam segala Katakan lagi, Yesusku, Yesusku luar. biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar. biasa. Yes. Dalam Sekali segala lagi yuk, katakan, Allahku, Allahku luar biasa. Allahku luar. biasa. Allahku luar. Amin. Dalam segala Katakan, amin. 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 Yes. Amin, amin. Amin. Katakan lagi. Amin, amin. 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 Yuk, kita mau katakan lagi ya. Sama-sama kita mau katakan, Yesusku begitu luar biasa. Allahku begitu luar biasa. Yesusku luar. biasa. Katakan Luar biasa. yang kencang. Yesusku luar biasa. Dalam Oh, segala amin. Katakan Allahku. Allahku luar biasa. Oh, Allahku luar. biasa. Allahku luar Yes. Sekali lagi katakan yang kencang, katakan Yesusku. Yesusku luar. biasa. Yesusku. Yesusku luar biasa. Yes. Yesusku luar biasa. Dalam segala perkara. Oh, amin. 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 Katakan amin. Yes, Allah kita luar biasa dan sangat Amin. luar biasa. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mau kiri ibadah kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat segala keluar biasaan-Mu di dalam hidup kami. Yes. Dan kami tidak pernah ragu lagi di dalam Engkau. Dan kami tidak perlu takut lagi di dalam Engkau. Karena kami mempunyai Allah yang begitu luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Oh, kami bersyukur bagi Allah kami. Bersyukur Bapa. Ku bersyukur Buat kasih setiamu
Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kepada Engkau Bapa. Yes, dalam nama Yesus. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, kasih setia-Mu di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, seminggu kami sudah lewati. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang sudah memberkati kami dengan segala kelimpahan yang daripada-Mu. Dan kami percaya bahwa Engkau Allah yang selalu ingin memberkati kami dengan kelimpahan yang lebih lagi. Kami percaya Engkau akan memberikan kepada kami kekuatan, kemenangan, anugerah yang berlimpah-limpah atas hidup kami di sepanjang hari dalam hidup kami, supaya kami bisa hidup untuk kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, karena kami sudah ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, dan kami ada di dalam Kristus. Oleh karena itu kami percaya bahwa kami hidup untuk kebenaran, bahwa kami untuk selalu bersekutu dengan Engkau, karena tempat kami ada bersama-sama dengan Kristus di sorga. Tempat kami tersembunyi di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, tersembunyi di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, untuk kami hidup bagi Allah. Hidup kami hanya untuk kehendak-Nya. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan diri kami kepada Engkau. Kami percaya untuk penyertaan Engkau dalam hidup kami, dalam seluruh kehidupan kami dalam minggu-minggu ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah Engkau siapkan bagi kami. Terima kasih untuk Roh-Mu yang sudah siap di dalam hati kami memimpin kami. Kami menyerahkan hidup kami dalam minggu ini kepada Engkau. Biarlah Engkau yang menuntun kami kepada seluruh kebenaran-Mu dalam minggu ini. Biarlah kami Tuhan kuat di dalam Engkau. Roh-Mu Tuhan yang berbicara kepada kami. Roh-Mu yang menuntun kami Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Bahkan ketika kami ada dalam pencobaan pun Roh-Mu yang menuntun kami. Roh-Mu yang memimpin kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah siap melimpahkan kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah itu untuk dicurahkan atas kami, supaya kami selamat dituntun kepada seluruh kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, kami sudah bersyukur juga kepada Engkau, karena kami sudah memberi sebagian dari harta kami, yaitu persembahan yang kami berikan kepada Engkau. Engkau yang menguduskan apa yang kami persembahkan, juga perpuluhan yang sudah kami berikan kepada Engkau. Engkau yang menguduskan, dan pakailah Tuhan untuk mempermuliakan nama-Mu. Biarlah itu Engkau pimpin kami sebagai hamba-hamba-Mu mengelola dengan baik dan bijaksana, sehingga digunakan untuk kerajaan-Mu ya Tuhan, untuk memperluas kerajaan-Mu di atas bumi ini, di Samarinda Tuhan, di Indonesia Tuhan, di dunia ini. Siapkan kami Tuhan untuk itu Bapa. Terima kasih Bapa. Umat Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu kepada Dia. Ini kami Bapa, ini hidup kami, semua kami yang ada jemaat-Mu NGKKDN Kristo. Kami menyerahkan diri kami kepada Engkau. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang sudah Engkau siapkan bagi kami di dalam Kristus Yesus untuk masa-masa yang akan datang, untuk kebaikan yang Engkau sudah sediakan bagi kami, untuk rancangan-rancangan yang mulia yang Engkau sediakan bagi kami, bahwa kami masuk dan tuntun kami terus Tuhan masuk dalam kemuliaan yang semakin besar yang sudah Engkau sediakan bagi kami, bahwa kami masuk ke dalam segala kebaikan-Mu yang Engkau sudah sediakan bagi kami. Biarlah Engkau dengan kasih karunia-Mu Tuhan Yesus Kristus memberikan kepada kami kelimpahan itu, dan membawa kami untuk kami menerima segala berkat yang berlimpah-limpah itu, untuk kami bisa hidup dalam damai sejahtera-Mu, untuk kami hidup dalam kebenaran-Mu, untuk kami hidup sesuai dengan kehendak. Biarlah kami bisa dituntun oleh Engkau setiap hari dalam hidup kami, di dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami. Engkau membuat kami semua berhasil, dan Roh Kudus Engkau yang menuntun kami kepada seluruh kebenaran, dan Engkau yang selalu menghibur kami, menguatkan kami dalam segala problem-problem yang bisa terjadi dalam hidup kami. Engkau yang menyembuhkan setiap kami, Engkau yang sudah memulihkan kami, Engkau juga yang memberikan yang terbaik bagi kami di masa-masa yang akan datang. Berkat-Mu tercurah atas kami. Kami menerima semua sudah berkat-Mu itu Tuhan, dan kami bersyukur untuk semuanya itu. Terima kasih Bapa, kami serahkan diri kami kepada Engkau di dalam satu nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.